sudah saya jumper gini, terus saya kontak on, ditekan tombolnya, dia nggak fungsi, tetap nggak bisa di double starter. Tapi kalau di kickstarter kita coba ya. Akhirnya menunjukkan angka 12, teman-teman. Kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya mau membahas tentang bit ISP yang double starternya itu nggak fungsi alias nggak bisa digunakan. Untuk penanganan tadi saya sudah cek switch rimnya, sudah saya cek double starternya, tinggal penanganan yang ada di aki atau di kabel-kabel lainnya. Ya, untuk yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, jangan lupa komen di bawah sini karena kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke. Yuk langsung saja kita predeli apa sih penyebabnya motor ini tidak bisa di double starter, tapi kalau di kickstarter dia bisa kok. Untuk kelanjutannya yuk langsung teman-teman. Untuk permulaannya saya jelaskan dulu. Untuk awalnya, pada umumnya kalau motor beat ini kalau di double starter itu ditekan remnya sama ditekan tombol double starternya ini ya, tombol double starter ini ditekan jadi motor bisa menyala. Nah, tapi kalau dalam kasus ini switch rimnya udah saya jumper, udah saya langsung, tujuannya biar tidak menggunakan switch rim. Nah, sudah saya jumper gini, terus saya kontak on, ditekan tombolnya, dia nggak fungsi, tetap nggak bisa di double starter. Tapi kalau di kickstarter kita coba ya. Nah, kalau di kickstarter bisa. Terus sekarang kita coba di jumper lagi yang tombol yang ini. Oke, sebentar. Dia juga tidak mau menyala, padahal udah di jumper, belakangnya udah di jumper juga, tujuannya agar tidak menggunakan switch rim lagi ya. Nah, ini juga udah di langsung, tapi dia tidak mau nyala double starternya. Oke, kita lepas dulu yang ini, kita pasang lagi untuk keamanan. Bentar, susah bro kalau nggak tangan dua. Nah, oke, sekarang kita beralih ke daerah sini. Tunggu, tak masang kamera yang betul. Sekarang kita langsung cek untuk akinya. Akinya kira-kira berapa volt ya? Akinya menunjukkan angka 12,7 sekian. Biar lebih jelas. Kelihatan kan, berarti akinya ini dalam kondisi normal ya. Oke, langsung saja kita cek area sekringnya. Sekringnya semuanya aman. Kita cek dulu, ternyata masih belum bisa ya. Sekarang kita cek relay utamanya. Woi, lepas. Nah, sekiranya seperti ini kondisinya, berkarat ya, berkerak-kerak seperti ini. Kita gosok dulu
pakai kertas gosok. Coba lihat keraknya, yang ini bening, yang belakangnya ini bening, nggak ada kerak, tapi yang depan ini ada keraknya banyak. Ini kerak juga bisa menghalangi strum jalan. Oke, kita bersihkan dulu. Yuk kita cek dulu relay utamanya, kita pasangin lagi. Oke, masih belum bisa juga. Sekarang kita cek relay starternya, kita cek yang satunya. Ini udah tak bersihkan, sekarang kita pasang dulu. Saat kita kontak on, dan masih belum bisa nyala. Sekarang kita bongkar dulu semuanya, kita cek seluruh kabelnya karena mungkin ada masalah di kabelnya putus atau bagaimana. Untuk mempersingkat waktu mungkin sebaiknya saya skip saja, nanti saya kasih lihat hasilnya. Oke. Maaf tadi tak skip untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat kuota kalian biar tidak terlalu habis banyak. Ini sudah tak bongkar, terus itu joknya ada di situ. Nah, tadi ini udah dibersihkan, sekiranya udah dicek semua, tapi kondisinya itu tidak bisa di double starter ya. Nah, tapi kalau di kickstarter dia bisa. Nah, yang menjadi masalah cuman di double starternya, di double starternya saja dia tidak bisa, tidak bunyi tek-tek. Nah, dan tidak apa ya, nggak ada respon. Nah, saya pasang lagi, coba dipasang dulu atas. Oke, kita tes dulu, kita kontak on. Nah, ini switchnya udah tak langsung, tidak ada respon cetek-cetek sama sekali. Tapi kalau di kontak on, di dalam sini masih bunyi ya. Oke, dan ininya juga berfungsi. Ketika di kontak on dia bunyi cetek. Coba dites. Nah, ada bunyi cetek gitu, berarti dia berfungsi. Nah, yang jadi bermasalah di sini di bendik atau switch starter yang di sini tidak bekerja dengan baik, jadi dia tidak bisa menyalakan motor ini. Nah, cara pengecekannya seperti ini. Tadi udah dibersihkan, udah dicek semuanya. Di sini ada kabel warna kuning, dan di sini juga ada kabel warna kuning. Kita tes dulu strumnya yang ada di atas. Apa masih mas? Rembes. Oke, cara pengecekannya kita gunakan kabel seperti ini, kabel yang ada lampunya. Kita tempelin ke masa satu, terus kita tancepin ke arah, tunggu kamera kita betulin. Oke, tempelin ke masa satu dan ke arah strumnya kita kontak on. Nah, di sini nggak ada arus sama sekali. Coba dicek lagi. Tidak ada arus. Oke, sini juga nggak ada. Terus sekarang kita cek dari kabel CD menuju ke bawah sini. Oke, di sini ada kabel warna kuning, udah tak tancepin jarum, kelihatan jarumnya. Kita pakai avometer
di ohm 200. Oke, kita tes dulu. Oke, nah dia bekerja. Nah, oke, dia fungsi. Yang masa tempelin ke kabel yang warna kuning strip hijau, terus satunya ke arah ini kuning strip hijau. Nah, sini. Oke, coba tes. Yo. Nah, ini juga tidak mengeluarkan arus sama sekali. Coba lihat, akunya nggak bergerak sama sekali. Nah, pengecekannya seperti itu. Dan ternyata tadi saya sudah cek, saya lihat, saya perhatikan, ternyata arus yang dari sini, arus yang dari sini menuju ke bawah sini tidak ada aliran sama sekali. Jadi kita cek, kita curiga di area sini. Dan tadi saya bongkar depannya, itu udah ada di depannya lampunya depan. Ternyata yang menjadi masalah itu ada di sini. Oke. Oh, kabelnya putus, kuning. Nah, kuning putus. Di dalam juga itu ada kuning strip hijau. Wah, putus karena dimakan tikus. Oke. Jadi arus yang dari tombol starter menuju ke starternya, ke ACG-nya itu terputus, tidak terkonek, makanya double starternya nggak bisa. Tapi kalau di kick starter dia bisa menyala. Nah, oke. Penyakitnya ada di situ. Kenapa dia ada di situ? Karena tadi di sini saya cek tidak mengeluarkan arus. Harusnya itu ada arus lampu. Harusnya tadi lampunya bisa menyala saat dicek pakai kabel tadi. Saya colokin gini, harusnya dia itu bisa menyala. Jadi begini cara kerjanya. Dari arus aki, standby aki di sini. Ketika kontak on, standby aki di sini, terus dialirkan ke kabel kuning strip hijau, turun ke bawah, set, terus nanti masuk ke ICM keluar kabel warna kuning di sini. Nah, oke. Dari sini ada kabel sebelahnya, kabel warna hitam, terus nah begini lebih jelas. Dari kabel kuning sini, dari tombol tadi ada kabel warna hitam, dia mengaktifkan switch starter ini. Nah, ketika switch starter aktif, dia menghubungkan antara kabel dari aki plus kabel merah polos ini dari plus aki sini menuju ke merah strip hitam menuju ke sini, ACG-nya di sini. Oke. Nah, ini kabelnya di sini menuju ke bawah. Nah, dari sini menuju ke bawah langsung masuk ke dalam sini. Oke. Oh, maaf salah. Dari sini menuju ke ICM, ini kabel hitam strip merah menuju ke ICM, lalu keluar kabel kuning sama kabel kuning, seret masuk ke sini. Nah, ke dalam situ langsung masuk ke ACG-nya. Nah, seperti itu sistem cara kerjanya. Oke. Untuk sekarang tak bongkar dulinnya, tak pasang dulu, tak sambungin dulu kabelnya, nanti kita cek hasilnya seperti apa. Dan kayaknya positif karena kabelnya tadi udah putus, jadi positif di situ penyakitnya. Tapi untuk memastikannya kita sambung dulu, kita cek dulu, kita sambung dulu untuk memastikan hasilnya seperti apa. Oke. Jadi cara kerjanya seperti tadi. Nah,
ya, sedikit info. Saya ulangi lagi cara kerjanya. Di sini ada kabel standby warna hijau strip kuning. Oke. Ketika kontak di on, ini pasti mengeluarkan arus yang hijau ini. Terus dimasukkan ketika ditombol, dia menghubungkan arusnya ke kuning strip hijau, turun ke bawah, masuk ke ECM. Dari ECM langsung memerintahkan ke switch starter ini, bending atau switch starter. Nah, ketika kabel hitam bertemu dengan kabel kuning ini thread, dia akan terkonek dan menghubungkan antara kabel merah dan kabel merah strip hitam menuju ke starter. Oke, cara kerjanya seperti itu. Sekarang tak buka dulu, untuk memastikannya kita cek dulu. Oke guys, ternyata ini masalahnya itu ada di sini. Tadi posisinya ada di gini, seperti ini. Dan ternyata betul yang putus itu kabel warna kuning sama kuning strip hijau. Nah, makanya tadi dicek di sini tidak ada strumnya, dicek di atas itu tidak ada strumnya. Makanya tadi putus di daerah sini. Harusnya ketika tombol ditekan, dia mengeluarkan arus di daerah sini. Nah, di kabel warna kuning harusnya dia mengeluarkan arus, tapi begitu tombol ditekan dia tidak mengeluarkan arus dan ternyata putus di sini. Nah, sekarang untuk meraktekannya kita sambung dulu. Kuning sama kuning, kuning strip sama strip hijau. Oke, sekarang udah disambung. Yuk kita coba tes. Oke, kayaknya sudah ketemu ya. Saya ulangi lagi cara pengecekannya seperti tadi. Harus dicek di atas sini ada strumnya atau tidak, terus di sini ada strumnya atau tidak. Kalau terus lanjut di daerah sini tadi, di kabel sini tadi ada strumnya atau tidak. Kalau tidak berarti di area sini yang putus. Oke, demikian video singkat dari saya. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, jika kalian ingin tanya tentang apapun tentang sepeda motor, komen di bawah sini ya. Kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, ingat cara pengecekannya harus seperti tadi, ikuti langkah saya. Mudah kok kalau ngikutin langkahnya, tinggal cek arusnya saja. Oke.